kunci daripada kesuburan tanaman atau kesehatan tanaman itu tergantung daripada akarnya. Jika akarnya bagus, otomatis tanaman Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Ini merupakan tanaman cabai rawit Ori 212. Jadi pertumbuhannya cukup subur luar biasa seperti ini. Nah, teknik perawatan yang kita lakukan adalah sebagai berikut kawan-kawan. Makanya simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, khususnya pada saat ini kemarau sangat melanda atau sangat ekstrim sekali, jadi cuaca sangat panas sekali. Nah, teknik perawatan yang kita lakukan sering sudah saya sampaikan. Salah satu yang kita lakukan adalah memberikan suplemen tanaman pada pangkal batang tanaman cabai seperti ini. Nah, tujuan kita memberikan suplemen adalah atau pupuk organik cair itu agar perakarannya lebih bagus berkembang, agar tanamannya lebih sehat walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat panas. Nah, kondisi lahan di sini atau tanah di sini adalah gembur lempung berpasir. Nah, seperti ini kondisi tanahnya kawan-kawan, tuh gembur seperti ini. Tetapi ini masih basah-basah. Nah, mengapa tanah ini masih basah padahal cuaca yang sangat panas? Karena seperti tadi saya sampaikan, kita memberikan salah satunya suplemen tanaman dan pupuk organik cair kawan-kawan. Nah, yang kita berikan adalah asam humat, asam amino dan fosfat cair. Nah, asam humat yang kita pakai adalah Power Soil, sedangkan asam amino kita pakai mereknya Pigorin, sedangkan fosfat cair kita pakai Morden Pool. Itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai khususnya di musim kemarau, karena dapat salah satu fungsi asam humat itu adalah menyimpan air kawan-kawan. Jadi seperti spon, kalau spon dibasahi dengan air itu proses pengeringannya akan sangat lama, jadi dia mampu menyimpan air. Sehingga kalau kita kocor pada tanah seperti ini, walaupun beberapa hari ini masih dalam kondisi lembab seperti ini, masih basah, sehingga tanaman cabai bisa tumbuh secara maksimal seperti ini. Begitu juga asam amino sangat bagus sekali untuk kesuburan tanah. Jadi dengan pemberian asam amino ini, jadi pertumbuhannya menjadi subur seperti ini. Begitu juga dengan fosfat cair yang kita pakai adalah Morden Pool ini. Dia mampu sangat bagus sekali untuk merangsang tunas, merangsang akar. Jadi kalau akarannya atau dalam arti kata jika akar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik atau dalam arti kata akar tanaman sehat, otomatis tanaman itu akan menjadi sehat. Karena begini kawan-kawan, kunci daripada kesuburan tanaman atau kesehatan tanaman itu tergantung daripada akarnya. Jika akarnya bagus, otomatis tanamannya akan tumbuh dengan bagus atau dengan maksimal. Nah, seperti ini contohnya. Setelah kita berikan asam humat, asam amino dan fosfat cair, jadi pertumbuhannya luar biasa seperti ini, hijau royo-royo seperti ini, dan tunas-tunasnya besar-besar seperti ini. Dan kita tidak akan melakukan perampelan karena tunas ini adalah tunas produktif kawan-kawan. Seperti ini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tunas produktif. Nah, tunas yang akan kita rampel sebenarnya jika ada di sini kecil-kecil kawan-kawan, itu bisa dirampel. Nah, tergantung dari petani masing-masing. Jika ingin merampel ini bisa juga, tetapi khususnya saya pada tanaman ini kita tidak akan melakukan perampelan, kita akan pelihara semua kawan-kawan. Nah, selain daripada pemberian asam humat, asam amino dan fosfat cair, pada hari kemarin kita juga memberikan yang namanya jamur mikorrhiza pada pangkal batang tanaman ini. Nah, fungsi pemberian jamur mikorrhiza ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Dia jamur mikorrhiza ini saling membantu antara tanaman dengan jamur itu sendiri. Jamur mikorrhiza itu akan hidup di akar tanaman. Jadi dengan demikian, makanya akar tanaman itu akan lebih menyerap unsur hara lebih banyak, atau dalam arti kata jamur mikorrhiza ini memberikan keuntungan bagi tanaman itu sendiri.
Nah, sehingga hasilnya seperti ini luar biasa kawan-kawan. Jadi sangat subur walaupun kondisi cuaca yang sangat kering seperti ini. Nah, khususnya kita juga tidak melakukan penyempraian dengan fungisida. Mengapa kita tidak melakukan penyempraian dengan fungisida? Karena begini kawan-kawan, khususnya pada saat ini yaitu musim kemarau, jadi khususnya serangan jamur itu sangat tidak banyak sebenarnya dibanding di musim hujan. Kalau musim hujan, serangan jamur itu sangat dominan. Tetapi yang dominan di musim kemarau adalah serangan tungau dan trip. Itu yang harus kita perhatikan sebenarnya kawan-kawan. Nah, seperti ini kondisinya. Biasanya kalau tanaman muda seperti ini, sangat rentan diserang oleh namanya jamur atau bercak daun itu biasanya kalau di musim penghujan. Tetapi kalau musim kemarau ini tidak seperti itu kawan-kawan. Nah, ini tunas-tunasnya juga sangat banyak sekali. Batangnya juga sangat besar. Ini efek pemberian fosfat cair itu. Jadi menguatkan batang kawan-kawan, sangat bagus sekali. Nah, ini kalau tunas yang akan kita rampel adalah tunas seperti ini. Nah, ini tunas tidak produktif kawan-kawan. Ini akan muncul kecil-kecil, tetap kecil seperti ini. Ini biasanya kalau musim kemarau tempat hidup daripada tungau dan trip di bawah daun seperti ini. Nah, inilah yang harus kita rampel sebenarnya. Tapi seperti tadi saya katakan, tergantung dari petani itu sendiri. Kalau mau merampel semuanya, silahkan. Kalau tidak, yaitu tidak menjadi soal. Yang penting kita rajin merawatnya kalau tidak dirampel, atau rajin menyemprainya, ya paling tidaknya seminggu sekali atau 7 hari sekali dengan abamectin untuk pencegahan daripada tungau dan trip. Karena jika tungau dan trip itu sudah menyerang, jadi sangat susah nanti pengendaliannya, karena bisa menyebabkan daun menjadi keriting kawan-kawan. Itu. Ini kondisinya. Kondisi tanamannya cukup bagus seperti ini. Dan ini juga ada lubang sedikit. Nah, seperti ini kawan-kawan. Maaf, ini mungkin kameranya tidak bagus sekali. Ini ada lubang, ini ada bekas dimakan. Ini dimakan belalang kawan-kawan. Karena tanaman muda ini cenderung sangat disenangi oleh belalang maupun jangkrik biasanya kawan-kawan. Jadi sangat senang memakannya. Tetapi kita juga sudah melakukan pengendalian dengan melakukan penyempraian dengan insektisida. Insektisida yang kita gunakan masih sangat sederhana, yaitu bahan aktif supermetrin, yaitu Risotin kita pakai kemarin. Dosisnya 30 mili untuk 1 tangki kawan-kawan. Dan kita campur kemarin dengan abamectin untuk pengendalian daripada hama tungau dan trip. Sehingga tanamannya bisa menjadi sehat seperti ini. Mudah-mudahan nanti terus berlanjut tetap tanpa halangan. Kita berharap juga mudah-mudahan ada hujan kawan-kawan. Karena kalau tidak ada hujan sama sekali, jadi repot sekali juga dalam perawatan tanaman cabai. Tetapi seperti tadi saya katakan, walaupun kita sudah memberikan jamur mikorrhiza, sudah memberikan namanya asam humat, asam amino, dan fosfat cair. Tetapi air itu juga sangat diperlukan dalam kondisi cuaca panas seperti ini. Jadi kalau ada air, bagusnya kita rendam ini bedengannya, kita masukkan air di selokan ini, itu akan lebih bagus lagi. Tetapi di tempat kami ini sangat susah sekali air kawan-kawan. Jadi jalan satu-satu yang kita lakukan adalah seperti tadi, pengocoran asam humat, asam amino, dan fosfat cair, juga memberikan jamur mikorrhiza, sehingga bisa mempertahankan, atau dalam arti kata walaupun tidak tumbuh 100% atau dalam arti kata tidak cepat besarnya, yang penting tanaman ini bisa hidup. Itu yang kita terapkan dalam perawatan tanaman cabai pada kondisi cuaca panas seperti ini. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman dalam perawatan tanaman cabai bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.